Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Novi. Selamat pagi Pak Wawan, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Novi. Bagaimana Pak Novi kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Oke. Baik, Pak Wawan, hmm, minggu lalu kita sudah melakukan supervisi di dalam kelas ya. Hari ini kita coba untuk pasca supervisi. Hmm, apakah waktu di dalam kelas itu ada masalah Pak Wawan untuk Ya, supervisinya? baik. Yang pertama karena memang terkait dengan pembelajaran matematika yang menjadi masalah utama itu terkadang memang semangat anak ya untuk mengikuti secara utuh tentang pembelajaran matematika itu menjadi tantangan pada saat mengajar di kelas. Kemudian juga untuk jam-jam jadwal yang rawan, katakanlah yang setelah istirahat pertama maupun istirahat kedua itu juga menjadi tantangan pada saat kegiatan pembelajaran matematika, Pak Novi. Oke, baik Pak Wawan. Jadi permasalahan pembelajaran matematika bagi anak ya, terutama Ya, di jam-jam rawan ya, betul, Pak. istirahat. Baik, tujuan dari pembicaraan kita untuk rencana pertemuan ini kira-kira tujuan akhirnya yang akan kita capai itu menurut Pak Wawan akan seperti apa nantinya? Ya, yang pertama sih saya berharap nanti mendapatkan suatu pencerahan terkait dengan bagaimana sih cara mengajar yang setidaknya dapat meningkatkan semangat anak untuk belajar matematika di kelas. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara saya sebagai guru matematika dapat mensiasati ketika dapat jadwal-jadwal yang di jam rawan tersebut, Pak Novi. Baik, baik. Kira-kira Pak Wawan sudah mendapatkan solusinya untuk masalah tersebut? Sebetulnya sih masih tahapan mencoba ya Pak. Kalau yang beberapa yang mana kami coba memang sedikit merubah mindset anak tentang pembelajaran matematika. Ya, walaupun dalam satu kelas itu katakanlah hampir sekitar 70% itu memang anak-anak itu punya pengalaman yang tidak baik dengan matematika begitu. Akhirnya kan ini menjadi PR kami sebagai guru matematika seperti itu. Nah, yang saya coba baru sebatas bagaimana merubah mindsetnya, kemudian memasukkan beberapa entertain ya, mungkin entah itu ice breaking, entah itu game. Nah, itu yang saya coba terapkan. Tapi kalau untuk yang jam-jam rawan, ya ini lebih ekstra lagi begitu. Karena memang kalau jam pagi saja memang anak-anak itu sudah merasakan yang luar biasa. Bagaimana kalau di jam-jam rawan setelah istirahat? Begitu sih Pak Novi. Baik. Untuk jam rawan ini apakah sudah dikoordinasikan dengan pakar kurikulum? Keluhan Pak Iya, Wawan ini? iya, saya sudah coba berdiskusi dengan tim pembuat jadwal terkait dengan khususnya pembelajaran matematika, semacam request ya. Jadi Hmm, kalau bisa disesuaikan sebelum istirahat katakanlah. Ternyata memang ini juga berbenturan Pak dengan mapel MIPA lain dan juga jam olahraga Pak. Karena itu kan sudah pakem biasanya pagi ya. betul, betul. Seperti itu. Nah, itu ya. Dan walaupun sudah ada beberapa yang bisa kami geser-geser, akhirnya kemarin coba dibuat katakan dalam 4 kali pertemuan, berarti yang tiganya itu jam normal katakanlah, yang satunya baru dapat yang di setelah istirahat seperti itu Pak Novi. Baik, baik. Apakah ada kemungkinan Pak Wawan eh, menukar dengan mata pelajaran selain PJOK, selain yang tadi pagi itu? Kemungkinan-kemungkinan itu apakah ada setelah Ya, didiskusikan? yang sudah dicoba memang dengan mapel-mapel yang sifatnya teoritis ya, Hmm, yang kami coba diskusikan untuk bertukar jadwal seperti itu. Ya alhamdulillahnya ketemunya ada beberapa jadwal tadi ya, tidak sepenuhnya memang semua jadwal diplotkan itu sebelum istirahat ya. Jadi tinggal persentase saja, artinya lebih banyak memang yang sebelum istirahat seperti itu Pak. oke, Setelah kami baik. coba diskusikan begitu Pak. Jadi permasalahannya memang di waktu siang itu ya. Hmm. Hmm. Kira-kira dari skala 1 sampai 10 itu eh, pandangan siswa di pelajaran Pak Wawan itu untuk jam siang itu berbeda dengan yang pagi atau gimana Pak Wawan? Iya,
Pagi Kalau kira-kira skalanya berapa, untuk yang siang itu kira-kira skalanya berapa tuh? iya, Untuk pelajaran pagi dan siang. katakanlah kalau seandainya pembelajaran yang pagi itu anak ada di level 7 katakanlah begitu ya. Hmm, Sedangkan untuk di siang itu bisa jadi antara level 5 begitu, Pak. Berarti memang jauh ada banget ya. perbedaan. Iya, betul. Itu yang menjadi tantangan tersendiri ketika memang mengajar matematika di jam-jam rawan begitu, Pak. Baik. Jadi Pak Wan mencoba untuk melakukan ice breaking dan sebagainya begitu ya di jam-jam rawan tersebut. Kira-kira apa lagi yang bisa dimunculkan agar anak termotivasi? Jadi moodnya itu sama dengan mood anak-anak yang di pagi hari seperti itu. Apakah ada solusi lain selain ice breaking atau apa? Mm. Mungkin yang bisa saya coba terapkan pemanfaatan TIK ya Pak. Hmm, Jadi ada sedikit perbedaan antara murid-murid yang belajar pagi, mungkin kecenderungannya itu katakanlah paper base, tetapi untuk yang di siang mungkin bisa jadi TIK berdasarkan TIK gitu pengembangannya. Jadi ada sedikit perbedaan. Ya tujuannya tadi untuk mengcover eh, apa ya gaya belajar anak dan juga semangat anak ketika belajar yang sudah menjelang siang begitu Pak. oke baik. Hmm, Di sekolahan Pak Wan kan ada lab lab komputer seperti itu ya? Ada Pak? Ya di Iya, sekolah kita. Apakah itu sering digunakan untuk pembelajaran matematika berbasis TIK seperti itu? iya. Kalau untuk pembelajaran memang tetap di kelas Pak, karena saya coba memanfaatkan yang ada di kelas, kemudian juga device yang ada di kelas, semua sudah terkoneksi. Nah, hanya sesekali saja sih, itu pun bukan di ruang TIK, karena pasti beririsan dengan mata pelajaran TIK tersendiri, begitu. Karena mapel matematika itu cukup cukup banyak ya jadwalnya, dan itu pasti beririsan dengan TIK. Makanya Oke, setiap penjadwalan biasanya saya coba memaksimalkan yang ada di kelas, seperti itu Pak Novi. baik. Jadi mereka bisa di dalam kelas menggunakan handphone seperti itu bisa ya? Iya, Pak. Karena memang Hmm, kan pagi kami dikumpulkan, tapi ketika memang guru itu hendak menggunakan gadget itu diperbolehkan dan diizinkan seperti itu. Nah, itu salah satu strategi saya juga ketika memang jam-jam rawan, maka agar anak juga wah belajar dengan menggunakan HP nih. Nah, itu mungkin jadi salah satu strategi juga, Pak, ketika memang itu jam-jam rawan yang saya coba terapkan seperti itu, Pak Novi. Eh, Kira-kira Pak Wawan sering menggunakan aplikasi apa nih dalam pembelajaran TK di matematika yang membuat anak itu merasa apa namanya bisa lah belajar di siang hari seperti itu, Iya. terutama untuk yang jam-jam rawan itu. Hmm. Yang pertama kalau untuk berbasis aplikasinya saya coba menggunakan Quizzes. Kemudian kalau untuk dan modelnya yang lesson yang artinya mereka tidak hanya mengerjakan tetapi langsung mengerjakan langsung kita bahas dan juga langsung dibahas di tempat begitu dan nanti hasil coret-coretannya mereka dapat screenshot sendiri dan atau bahkan biasanya saya screenshot dan saya kopikan ke dalam Jamboard gitu sehingga anak-anak dapat file yang tidak mereka tulis begitu sehingga mereka punya backup catatan seperti itu Pak Novi. Baik, Ya, eh, ketika Pak Wawan menggunakan aplikasi tersebut dari skala 1 sampai 10 mereka rata-rata seperti apa? ya. Ketika memang sudah menggunakan aplikasi, ya setidaknya bisa di tahap yang sama dengan yang pagi. Harapan itu bisa yang di level 7 juga begitu. Artinya anak-anak itu pada dasarnya tidak terpengaruh dengan waktu untuk pembelajaran si Panopi itu. Baik. Jadi ke depannya apakah selain quiz easy Mm-mm. bisa dilakukan dengan yang lainnya untuk apa namanya? Apakah hanya dengan satu aplikasi mereka tidak bosan atau gimana? Mm. Apakah akan ada rencana lain, Pak Wawan? Ya, yang pasti saya akan mencoba nanti beberapa aplikasi atau apapun itu yang memang bisa membuat anak itu lebih semangat belajar matematika gitu tidak monoton karena saya yakin pun nanti suatu saat ketika memang terus-terusan saya menggunakan katakanlah kuisis pasti ada jenuhnya. Nah, ini yang artinya Iya saya betul. harus berusaha dengan maksimal nanti variasi-variasi apa lagi yang setidaknya materi itu tersampaikan dengan baik dan anak pun melaksanakan pembelajaran juga dengan lebih bermakna dan lebih nyaman begitu Pak. Tidak ada paksaan begitu.
Baik, di sekolah Pak Wawan apakah ada guru matematika lain selain Pak Wawan? Ada Pak, di SMA kami ada 3 guru Oke. matematika Pak Novi, yang biasanya kami memang juga suka sharing bersama terkait dengan apa sih kendala-kendala pembelajaran di kelas dan sudah sedikit mempraktekkan apa, itu yang juga rasanya akan coba kami perkuat lagi dan lebih periodik begitu. Nah selama ini kan itu bisa jadi bisa 2 bulan sekali. Nah sekarang kita juga mau coba lebih apa ya, lebih terjadwal dan memang biasanya kami tidak formal Pak. Jadi kami ngobrol-ngobrol santai saja di perpus dan juga di kantin terkadang agar suasana diskusi kami juga lebih lebih apa ya, eh, lebih nyaman lah begitu, tidak terlalu kaku begitu Pak. Baik. Jadi sudah ada teman untuk diskusi ya Pak Wawan ya di sana. Jadi em, apakah ada strategi lain Pak Wawan selain menggunakan kuis lalu berbagi praktik baik seperti itu? Apakah ada solusi lain dari Pak Wawan kira-kira untuk masalah ini? Hmm. Ya, sementara sih kayaknya saya coba 2 item tadi ya Pak. Karena Baik. untuk yang penjadwalan sudah saya koordinasikan dengan Hmm. tim pembuat Kurikulum. jadwal, Hmm. betul. Kemudian model ragam pembelajaran itu saya coba. Kemudian beragam aplikasi, artinya aplikasi-aplikasi lain yang memang bisa mendukung pembelajaran matematika itu yang saya akan coba Pak. Sehingga nanti anak-anak itu dapat pembelajaran yang lebih variasi dan anak tidak merasa bosan begitu dalam pelajaran matematika khususnya untuk jam-jam memang yang rawan begitu Pak. Baik. Ya. Kira-kira apa komitmen Pak Wawan terhadap rencana aksi ini untuk keberlangsungan pembelajaran di ke depan kemudian harinya? Ya, yang pasti setiap pembelajaran kami akan mencoba melakukan refleksi diri, baik itu dari saya sebagai pengajar, kemudian dari murid yang melakukan pembelajaran dan juga dari rekan itu yang akan menjadi bahan evaluasi perbaikan saya untuk seperti apa. Kemudian menggunakan beberapa aplikasi dalam pemanfaatan pembelajaran berbasis TIK agar matematika dapat lebih nyaman dan menyenangkan baik itu pembelajaran yang siang maupun pembelajaran yang pagi. Sepertinya itu Pak Novi. Oke. Baik, Pak Wawan, untuk sesi coaching berikutnya, saya ingin lihat perkembangan dari pembelajaran Pak Wawan. Tadi Pak Wawan sudah memberikan alternatif-alternatif untuk siswa yang ada di sesi siang pembelajaran Pak Wawan dengan menggunakan aplikasi Quiz Easy, lalu aplikasi-aplikasi lain yang berhubungan dengan matematika seperti yang lainnya, lalu dengan berbagi dengan teman-teman atau mempunyai teman diskusi seperti itu Pak Wawan ya. Yeah. Oke, mungkin nanti di pertemuan berikutnya kita akan coba diskusi lagi tentang perkembangan Pak Wawan yang kedepannya. Baik, itu aja Pak Wawan ya. Ya, baik Pak Novi, terima kasih. Ini saya sudah dapat pencerahan untuk solusi mengajar matematika di jam-jam yang cukup krusial. Dengan tadi saya akan mencoba untuk terus berusaha memberikan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi murid-murid di SMA, Pak. Terima kasih Pak Novi. Baik, terima kasih Pak Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang giliran Pak Wawan ya. Siap kalau gitu. Nah, saya mungkin yang sebelum Bapak tadi kan setelah supervisi ya. Iya betul. Saya yang belum supervisi, baru perencanaan. Oke, berarti saya ceritanya sudah apply RPP ke Pak Wawan. Ya. Pak Wawan periksa gitu ya sebelum jam pelajaran masuk kelas gitu ya. Ya betul. Jadi saya lebih ke perencanaannya ya. Baik, berarti observasi. Ya, pra supervisi. Yes. Iya, pra supervisi, oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wawan. Iya, bagaimana kabarnya Pak Novi hari ini? Alhamdulillah baik-baik, Pak Wawan. Bagaimana dengan Pak Wawan? Alhamdulillah baik Pak Novi. Baik Pak Novi, ini insya Allah dalam waktu dekat kita akan coba melaksanakan supervisi pembelajaran Pak Novi ya. Mohon izin Pak Novi
betul. Tapi sebelum itu sepertinya kita coba diskusikan dulu nih Pak Novi ya. Eh, yang hal-hal apa sih sebetulnya yang akan coba nanti Pak Novi eh, terapkan gitu dan hal-hal apa yang coba kita ingin diskusikan di sesi saat ini pada dalam tahap perencanaan. Baik, baik. Jadi Pak Wawan, ini ada eh, RPP dari saya. Eh, jadi rencananya saya mau mengambil materi tentang materi pemanasan global untuk kelas 10 gitu. Oke. Namun di sini materi ini adalah materi baru Pak Wawan. Jadi memang baru tahun ini di kelas kurikulum Merdeka itu muncul seperti itu. Jadi ada beberapa kendala yang saya alami ya dengan materi ini, terutama untuk pembelajaran terdiferensiasinya Pak Wawan seperti itu. Oke, oke, baik. Itu yang akan coba Pak Novi coba terapkan ya. Iya Baik. betul. Kalau dari diskusi kita untuk saat ini harapannya Pak Novi nanti dapat menghasilkan apa nih Pak dari yang coba kita bahas Pak saat Oke, ini. saya sebenarnya dari materi pemanasan global ini ingin goalnya itu pertama adalah menggunakan metode apa dalam pembelajaran ini. Jadi metode yang digunakan itu kira-kira bagusnya seperti apa gitu ya. Lalu untuk yang metode pendekatan terdiferensiasinya, saya pengen terlihat seperti itu Pak Wawan di materi ini seperti itu. Baik. Berarti pertama ingin menggunakan metode apa ya untuk pemanasan global karena ini juga materi baru ya Pak ya. Iya Kelas betul. 10. Kemudian bagaimana bisa memunculkan diferensiasinya begitu Pak Oh Novi ya. iya, iya. Bentuknya seperti itu. Baik, kalau materi-materi yang sebelumnya apakah memang ada sedikit hubungannya Pak dengan pemanasan global, Pak? Kalau saya lihat sih tidak ada ya kemungkinan di fisika itu. Paling yang mendekati itu ya tentang apa ya? Pengukuran mungkin ya, pengukuran seperti itu. Pengukuran ya. Hmm. Oke, pada saat materi pengukuran, metode apa Pak yang sudah pernah Pak Novi terapkan Pak pada saat materi? Kalau saya coba gunakan PJBL ya, Project Based Learning untuk Oke. materi tersebut gitu. Mm-mm. Jadi kemungkinan saya coba juga nanti untuk yang materi baru ini pemanasan global saya coba untuk yang PJBL kemungkinan bisa atau tidak seperti ya. Oke, bentuk PJBL yang pengukuran yang seperti apa Pak yang diterapkan Pak? Kalau untuk yang di pengukuran itu kita memberikan project ke murid itu untuk mencari beberapa alat ukur yang ada di sekitar mereka lalu mempelajarinya seperti itu. Oke, baik. Kalau tadi model PJBL pengukuran itu sedikit diadopsi begitu ya dengan yang pemanasan global, ada beberapa hal Pak yang bisa dikoneksikan Pak. Kemungkinan bisa ya. Mhm. Mungkin PJBL ini untuk yang di pemanasan global itu bisa untuk proyek misalnya solusi dari pemanasan global mungkin Mhm. kita bisa masukkan di situ dari perencanaan Oke. lalu dari produk hasilnya mungkin nanti bisa ke limbah mungkin ya apa namanya solusi dari limbah, solusi dari apa namanya sampah seperti itu mungkin nanti bisa dijadiin project mungkin nanti. Oke, baik-baik. Kalau tadi pada saat pengukuran yang sebelum-sebelumnya, model pembelajaran yang terdiferensiasinya apa pernah Pak Novi terapkan Pak di bab pengukuran sebelumnya? Pernah saya terapkan itu murid saya itu saya bebaskan pertama dalam mencari literasi, lalu Oke. kita bebaskan untuk pemilihan dari alat ukurnya, Mhm. alat ukur yang mereka ingin apa namanya pelajari seperti itu dengan minimal jumlah alat tentunya seperti itu Pak. Mhm. Baik, berarti kalau dari katakanlah 3 item yang kita ketahui Pak, diferensiasi itu kan ada yang konten, kemudian proses, kemudian produk. Kalau yang Ya. sebelumnya pengukuran itu lebih ke arah mana Pak yang sudah pernah diterapkan? Tiga-tiganya masuk Pak untuk yang pengukuran itu. Ya. Jadi diferensiasi
tiga hal tersebut sih bisa masuk di apa pengukuran. Namun saya bingungnya ini untuk yang di pemanasan global karena memang belum pernah ada apa namanya materinya ini baru gitu ya. Jadi saya masih meraba-raba seperti itu. Baik, baik. Oke, berarti mungkin kalau tadi bicaranya yang pengukuran sudah tiga-tiganya, apakah mungkin Pak Novi itu salah satunya dulu begitu kan ya yang bisa diterapkan dari yang terdiferensiasi begitu Pak Novi? Hmm, bisa sih sepertinya untuk diferensiasi konten mungkin bisa bisa kita Oke, masukkan di situ ya. baik konten ya Pak Novi ya. Baik, berarti yang Pak Novi setelah tadi coba kita diskusi, berarti sudah terbayang Pak kira-kira untuk yang RPP yang nanti akan coba kita praktekkan begitu pada saat supervisi saya berlangsung. Berarti dengan dua hal tadi metode dan diferensiasinya, berarti lebih ke arah mana Pak nanti yang akan dipraktekkan Pak Novi? Oke. Sudah terbayang sih Pak sejauh ini. Ya. Jadi untuk yang materi yang baru ini tentang pemanasan Hmm. global mungkin diferensiasinya nanti dengan diferensiasi konten juga bisa Oke. mungkin masuk diferensiasi produk hasil nantinya. Karena jika Oke. kita gunakan metode PJBL, Oke. jadi mungkin hasil akhirnya nanti produknya kita bisa berbeda-beda antar siswa sesuai dengan keinginan mereka misalnya gitu. Oke, baik. Berarti sudah mulai terbayang Pak Novi ya nanti apa yang Ya, dilakukan ya. baik. Baik. Untuk deadline-nya sendiri Pak Novi, kita kan coba nanti sekitar 2 pekan lagi nih Pak Novi untuk supervisi tahapannya. Nah, berarti kira-kira kapan nih Pak Novi untuk berkas dan perencanaan itu bisa saya coba terima yang sudah terupdate-nya Pak Novi? Baik. Baik, saya coba usahakan Pak, saya coba untuk literasi kembali tentang model-model pembelajaran, terutama pembelajaran PJBL, untuk masalah isu lingkungan, terutama pemanasan global. Nanti coba saya perbaiki kembali perencanaan pembelajaran ini. Nanti 2 minggu, insya Allah akan saya kirim ke Bapak hasil update-nya seperti itu. Baik kalau gitu. Menurut Pak Novi nanti apakah perlu nanti support atau dukungan atau bisa bilang bantuan dari teman-teman yang bisa membantu Pak Novi untuk mempersiapkan persiapan pembelajarannya? Ya, kemungkinan saya memang membutuhkan beberapa rekan sejawat, Ya. terutama untuk proyek ini kemungkinan nanti akan di luar kelas seperti itu. Jadi saya butuh bimbing apa namanya teman untuk membimbing terutama untuk guru kimia mungkin ya, kimia dan Oke. biologi seperti itu. Karena ini mungkin ada sedikit hubungannya dengan pemanasan global seperti itu. Oke, baik kalau begitu. Ya, Pak Novi, ini karena waktunya terbatas ya untuk sesi perencanaannya. Ini mudah-mudahan apa yang kita diskusikan saat ini itu dapat memberikan pencerahan nih untuk Pak Novi tadi ya terkait dengan bagaimana sih cara metode yang baik untuk pemanasan global, kemudian bagaimana mulai terdefinisinya. Ya mudah-mudahan sudah Pak Novi dapatkan ya untuk Ya, hasilnya. baik. Sudah Baik. terbayang. Baik, alhamdulillah. Baik Pak Novi, kalau begitu diskusi kita saat ini kita cukupkan. Nanti saya tunggu untuk 2 pekan ke depan untuk berkas-berkas perangkat pembelajarannya, sehingga nanti pada saat pelaksanaan supervisi berlangsung, coba nanti kita sinkronkan antara perencanaan yang sudah dibuat dengan pelaksanaan di lapangan begitu Pak Novi. Baik, terima kasih banyak Pak Wawan atas bantuannya dalam materi ini. Terima kasih banyak. Baik Pak Novi, oke. Nanti kita lanjutkan lagi Pak Novi ya. Terima kasih Pak Novi atas Ya, waktunya ya. Tetap sama-sama. semangat Pak Novi. Ya, Baik, assalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.